Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Jadi kita memasuki video terakhir ya di modul computing ini. Di video kali ini kita membahas mengenai firmware, operating system, dan juga motherboard. Nah, sebelum masuk ke firmware, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya antara CLI dan namanya GUI atau Graphical User Interface. Nah, eh, pen dulu ya. Jadi, CLI ini apa? GUI ini apa? CLI itu adalah sebuah interface atau antarmuka antara manusia dengan komputer, di mana bentuknya tuh semuanya teks, teman-teman, ya. Jadi semuanya bentuknya teks. Jadi kita masukin sesuatu komen di sini ya. Kita menginstruksikan komputer untuk melakukan sesuatu, kita pakai ketik, ya. Kita hanya pakai keyboard nih di sini. Kenapa? Karena hanya teks, tidak ada grafik. Jadi kita tidak bisa menggerakkan kursor ke sana dan kemari ya kalau di CLI ini. Dan outputnya begitu, output sebuah komputer kalau kita masukin sebuah teks gitu ya, dia kan keluarin teks juga, bentuknya seperti ini. Gitu. Ini inputan dari kita, kemudian ini adalah outputan dari komputer. Jadi semuanya teks ya di CLI. Kalau di GUI, eh ya nggak hanya teks ya, jadi ada gambar juga, kita bisa klik, ada bentuk kursor gitu. Jadi di CLI itu tidak ada kata kursor ya. Jadi hanya semuanya pakai keyboard. Kalau di GUI kita udah pakai mouse nih inputnya. Seperti itu. Nah, eh untuk CLI ini biasanya jauh lebih cepat ya untuk apa ya, kita berkomunikasi dengan komputer. Kenapa? Karena hanya teks. Jadi rendernya tuh cepat. Kalau GUI, dia rendernya lama. Kenapa? Karena dia harus render satu-satu nih. Ada logo, misalkan logo Safari di sini, terus ada logo Map di sini. Jadi terkesannya lama GUI. Kenapa? Karena itu tadi perlu render ya. Render grafik itu jauh lebih memakan waktu daripada CLI. Nah, keuntungan CLI lagi dibandingkan GUI, CLI ini lebih powerful. Kenapa? Karena dia bisa melakukan chaining program ya. Jadi melakukan uh, output dari program satu bisa dimasukkan ke output yang lain dengan lebih mudah. Seperti itu. Nah, tapi hal itu akan kita jelaskan di modul programming ya, supaya lebih jelas. Nah, itu ya perbedaan CLI dan GUI. Semoga kalian paham bedanya apa. Karena ini penting ya untuk di modul-modul berikutnya. Oke, kita masuk kepada firmware. Firmware itu apa sih? Sebelum tahu firmware itu apa, kita perlu tahu dulu software versus hardware. Software itu adalah uh, suatu sistem di mana dia berjalan di atas sebuah hardware. Jadi contohnya software itu seperti PowerPoint ini ya. Kemudian mungkin seperti Zoom, seperti Google, Google Drive, Google Translate, Google Maps itu semua software. Hardware itu sesuatu yang bisa kita pegang atau sesuatu yang bisa kita lihat gitu. Nah, contoh hardware itu apa? Contoh hardware itu seperti mouse, keyboard, atau motherboard, monitor, semua yang bisa kita lihat itu namanya hardware. Termasuk RAM ya, termasuk RAM, CPU, itu semuanya hardware. Software itu seperti tadi ya, operating system itu termasuk software. Kenapa? Karena kita tidak bisa pegang secara langsung. Ya, sesuatu yang bisa diinstal itu namanya software. Nah, firmware ini itu letaknya ada di antara software dan hardware. Bingung kan maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi, firmware itu adalah software yang kita sebagai user tidak bisa mengganti software tersebut atau tidak bisa mengotak-atik software tersebut. Kalau di Google Drive, kita kan bisa ya menerima seperti update software, kemudian ada mungkin ada security patch dan lain-lain. Tapi firmware ini eh, nggak bisa teman-teman. Jadi ini software yang tertanam di dalam hardware. Nah makanya eh, secara definisi mungkin ya apa ya bisa dibilang software, iya, tapi ditanam di dalam hardware gitu. Secara definisi sih sebenarnya software ya ini. Tapi karena
Itu tadi karena ditanam di sebuah hardware, jadinya masih kabur nih. Dia masuk software atau hardware gitu. Nah, biasanya firmware ini diinstal di manufacturer di motherboardnya. Jadi di merek motherboardnya ya. Jadi ketika kita beli komputer, udah ada firmware-nya tuh. Kita nggak perlu otak-atik firmware itu. Kita nggak perlu instalasi firmware itu. Sebenarnya udah ditanam di dalam motherboard. Nah, hardware-nya uh, yang diinstal firmware itu namanya CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ya, namanya CMOS. Terus softwarenya ya, software yang ditanam itu. Firmware ini kan jenisnya ya. Firmware ini jenisnya. Maksudnya kayak eh, penyebutan ya istilah software atau hardware gitu. Nah, tapi dibagi dua lagi nih firmware. Ada namanya BIOS, terus ada namanya UEFI. Kita akan lihat bedanya apa. Nah, ini tadi ya, CMOS itu bentuknya seperti ini yang ada di dalam motherboard. Jadi bentuknya seperti chip gitu dan ada baterainya ya. Jadi ini yang ditanam, software yang ditanam di dalam sini. Nah, software ini bisa berbentuk BIOS atau bisa berbentuk UEFI. Nah, BIOS ini lebih kuno ya. Jadi UEFI ini yang lebih baru. Nah, BIOS ini bentuknya GUI sebenarnya. Jadi tidak ada kursor di sini, kita tidak memerlukan mouse di sini. Tapi di UEFI kita bisa pakai mouse. Jadi lebih modern ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa pakai mouse. Ini kalau kita lihat ada kursornya ya di sini ya. Kalau BIOS hanya pakai keyboard aja. Atas bawah kiri kanan enter gitu. Kalau UEFI bisa berbentuk GUI. Oke, gunanya firmware untuk apa sih? Gunanya firmware itu sebenarnya untuk menjalankan operating system, teman-teman. Jadi ketika kita membeli suatu komputer, biasanya kan ada yang tidak include dengan Windows-nya atau tidak include dengan sistem operasinya. Tapi untuk firmware, dia pasti include. BIOS sudah pasti include. Jadi gunanya firmware ini untuk menjalankan operating system kita. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ya, kita membahas motherboard nih. Motherboard itu adalah main circuit board di dalam sebuah komputer yang menghubungkan semua komponen-komponen yang kita udah pelajarin tadi ya. Dan peripherals juga. Peripherals itu hardware dari komputer. Dan dia seolah-olah menjadi sentral komunikasi untuk sebuah sistem. Nah, motherboard ini ada terdiri dari beberapa form factor. Form factor ini seperti bentuk ya. Jadi ada yang paling besar itu standar ATX, micro ATX, sampai pico ATX. Gitu. Ada beberapa jenis ya motherboard. Nah, secara umum ya, motherboard ada bagi dua ya. Jadi ada north bridge sama south bridge. Dan ada linknya di bawah. Ya, ini secara apa ya? View logicalnya seperti ini, tapi kalau kita melihat aslinya tuh seperti ini ya. South bridge di sini, north bridge di sini. Nah, di north bridge itu ada yang namanya RAM yang kita udah pelajarin sebelumnya ya. RAM, CPU, terus AGP. AGP ini berkaitan dengan grafik ya. Jadi di north bridge ini uh, semua perhitungan ya, semua instruksi, semuanya dilakukan di dalam sini. Kalau south bridge itu uh, selain north bridge ya, jadi ada BIOS yang seperti barusan kita bahas, firmware, ada input output untuk menghubungkan komputer peripherals, ada PCI ini untuk menghubungkan apa ya sebagai penghubung antara motherboard dengan komponen-komponen yang lain ya. Kemudian ada AD dan ada USB. Jadi ini gunanya biasanya untuk menghubungkan komputer dengan komponen-komponen yang lain. Ya, selain BIOS ini ya. Jadi BIOS ini tadi firmware untuk menjalankan operating system. Nah, di Node Bridge ini
seringkali terjadi banyak sekali komputasi atau banyak sekali pekerjaan di Notebridge dibandingkan dengan Southbridge. Jadi biasanya di Notebridge itu kita ada namanya kipas juga ya, atau cooling system, biasanya ditaruh di atas CPU. Buat apa? Biar tidak overheat motherboardnya. Seperti itu. Karena bekerjanya sangat cepat dan sangat intens, jadi kemungkinan untuk eh, di Notebridge ini panas itu sangat tinggi. Jadi that's why kita pakai seringkali pakai fan di dalam Notebridge ini. Ini sebenarnya fan ya, teman-teman, yang biru ini. Fan di bawahnya ada CPU seperti itu. Oke, ini mungkin eh kita membayangkan suatu komputer itu seperti ini ya, atau mungkin sebagai laptop seperti ini. Tapi sebenarnya komputer itu bisa macam-macam bentuknya. Jadi motherboard seperti ini itu biasanya di PC ya. Seperti ini tipikally di PC sebenarnya. Kalau di laptop bentuknya masih macam-macam motherboardnya ya, sesuai dengan mereknya masing-masing. Apalagi smartphone juga ya, karena kecil ya, kecil dan sebenarnya bisa dikatakan sebagai komputer smartphone. Kenapa? Karena ada operating systemnya, yaitu mungkin yang sekarang terkenal Android atau iOS ya, untuk operating system dari smartphone ini. Kemudian untuk server, juga ada namanya rack server, yaitu server yang dimana kita bisa masuk-masukkan gitu ya. Jadi ini terlihat seperti ini satu komputer sebenarnya, satu komputer lagi, disusun seperti rak gini ya. Biasanya untuk ini adalah hardware yang dipakai untuk di corporate ya, untuk menjalankan suatu sistem yang sudah tingkat tinggi seperti itu. Sudah melakukan perhitungan yang sangat cepat, melakukan service yang sangat cepat, service yang sangat banyak seperti itu. Biasanya pakai rack server. Bentuknya bisa seperti ini. Kemudian ada lagi komputer nih sangat kecil ya. Ini berukuran kartu. Namanya Raspberry Pi. Kalian bisa googling sendiri. Ini ada beberapa port juga ya, bisa dihubungkan dengan komputer. Biasanya juga ada WiFi-nya nih di sini. Sampai sekarang video ini dibuat ada Raspberry Pi 5 yang paling terbaru tuh. Kemudian ada namanya smartwatch juga seperti ini ya, Apple Watch. Dia juga ada OS-nya ya, teman-teman. Raspberry Pi juga ada OS-nya tersendiri. Gitu. Dan yang paling unik nih adalah smart fridge atau smart home. Ya, dimana ada layarnya dan saya jamin sih di sini juga pasti ada OS-nya dan ada pasti kok ada komponen-komponen komputer yang lain, ada motherboard-nya juga. Seperti itu. Oke, yang paling terakhir ya, ada operating system. Sorry, tadi bukan terakhir. Yang paling terakhir ini, operating system itu adalah jembatan ya antara software dan hardware. Jangan bingung ya antara operating system dengan firmware, karena sebenarnya firmware itu letaknya ada di bawah operating system, jadi lebih dekat ke hardware. Operating system ini sebenarnya adalah software ya. Operating system itu menyediakan environment di mana kita ya sebagai user dapat mengeksekut program secara efisien dan secara mudah. Nah, operating system ini sebenarnya software ya, software yang digunakan untuk menampung software yang lain. Sebagai contoh, kita ingin menggunakan Google Chrome sebagai browser, atau kita mau main games. Nah, kita nggak bisa bermain games atau browsing menggunakan browser tanpa adanya Windows kan, atau tanpa adanya operating system. Jadi operating system ini gunanya untuk menyediakan wadah bagi software-software yang lain atau program yang lain untuk berjalan di atas operating system. Nah, beberapa tugas dari operating system, yang pertama ada proses manajemen. Sebagai contoh, ini bagaimana kita bisa memproses beberapa program di waktu yang sama. Contohnya seperti saat ini. Saya lagi record di software yang namanya OBS Studio. Kemudian saya juga menjelaskan menggunakan PowerPoint. Dan di satu sisi saya juga ada browser yang lagi membuka saat ini yang belum saya tutup. Jadi bisa melakukan beberapa proses dalam satu waktu yang sama. Itu operating system dapat melakukan hal tersebut. Dia yang akan memanage proses-proses ini bagaimana caranya agar efisien gitu ya. Kemudian memory management, ini ada kaitannya dengan RAM tadi ya.
bagaimana cara kita menggunakan memori yang efisien. Karena seringkali RAM itu uh, banyak sekali data-data junk atau data-data sampah yang ada dalam RAM yang kita tidak bersihin. Jadi memory management gunanya untuk meminimalisir hal tersebut seperti itu. Kemudian file system management. Ini bagaimana untuk kita bisa mengorganize file dan folder-folder kita. Ya, ini udah jelas ya. Kalau misalkan kita sering memakai komputer, pasti kita sering memakai Windows Explorer atau kalau di Mac namanya Finder ya. Itu untuk mengorganize file dan folder-folder kita. Jadi operating system bisa untuk melakukan ini file system management. Kemudian berikutnya device management. Bagaimana komputer ini berkomunikasi dengan peripherals. Contohnya bagaimana Mac saya ini dapat berkomunikasi dengan mikrofon saya atau mouse atau monitor seperti itu. Karena mereknya beda-beda ya. Merek mouse beda, merek monitor beda, merek mikrofon juga beda. Jadi operating system bisa mengorganisir masing-masing hardware tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya security control juga. Bagaimana cara mengamankan suatu sistem. Ada namanya user, ada namanya group. Untuk lebih lanjutnya kita ada modul tersendiri ya, karena operating system ini sebenarnya sangat luas ya. Sama seperti networking ya, networking juga ada modul tersendiri. Sama seperti halnya operating system, akan ada modul tersendiri untuk operating system. Nah, contoh-contoh OS yang terkenal saat ini yaitu ada Linux, ada Windows, ada Mac OS. Yang sering kita pakai mungkin Windows ya untuk sehari-hari. Mac OS ya mungkin beberapa pakai ya karena relatif mahal untuk hardware MacBook atau iMac. Kemudian Linux ini mungkin yang jarang orang awam pakai ya. Kenapa? Karena operating system Linux ini tujuannya memang untuk kita oprek gitu, untuk kita ubah-ubah dalamnya, untuk bermain-main seperti itu. Atau mungkin Linux ini biasanya digunakan sebagai server, operating system server yaitu Linux yang bisa menghandle data atau request secara cepat seperti itu. Nanti akan kita bahas di modul yang lain ya, khusus operating system. Oke, udah selesai ya untuk modul computing kali ini. Beberapa resource ya yang bisa kalian pelajarin di luar video-video ini. Kenapa? Karena video ini sebenarnya sangat basic ya, sangat dasar, hanya di atas permukaan aja ya. Jadi kalau kalian mau baca lebih lanjut, bisa di resource-resource seperti ini. Yang pertama ada Crash Course Computer Science, itu seperti yang modul CPU ya, seperti video CPU. Kebanyakan saya ngambil dari YouTube ini. Kemudian ada buku ya, namanya CompTIA A+. Ini sangat komplit ya bukunya. Bisa dibahas mulai dari CPU, dari operating system, dan lain-lain. Ya kurang lebih sama dengan modul yang saya buat di video ini. Kemudian ada juga kalau mau videonya ya mengenai A+, ada di Udemy juga ada. Kemudian di Coursera juga ada Google IT Support. Ini jauh lebih cepat ya daripada A+, tapi mungkin lebih detail A+ ya kalau kalian mau baca. Ini setahu saya ada 2000 halaman ya di A+ ini. Kemudian untuk YouTube, beberapa YouTube channel yang bagus. Yang pertama ada Network Chuck. Ini kebanyakan membahas tentang cyber security ya. Dan beberapa juga ada hal-hal dasar yang seperti computing ini. Kemudian ada PowerCert. Ini juga membahas hal dasar ya, seperti operating system, networking, dan lain-lain. Tom Scott juga dengan format video yang menarik ya. Ben Eater ini jauh lebih dasar lagi ya. Dia biasanya menjelaskan sampai ke komponen elektronik suatu komputer. Oke, itu untuk modul kali ini, untuk modul computing. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk nextnya mungkin kalian bisa ke modul programming untuk ya memulai coding.
Oke, that's all for me. Thank you semuanya.